Ya, mari saudara-saudara kita mulai Bible Study dengan berdoa. Kami bersyukur, Bapa di sorga, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang hangat, dengan cintamu yang tak pernah habis, yang tak pernah gagal, bahkan yang selalu diperbarui, disegarkan setiap hari. Terima kasih kami ada sampai hari ini, karena pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Engkau menyediakan apa yang kami perlukan untuk kami dapat hidup, baik untuk keperluan jasmani kami, maupun untuk kebutuhan rohani kami. Terima kasih untuk Alkitab firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan mempelajarinya, bahkan bukan hanya secara individual, tetapi juga secara komunal bersama-sama, melalui pemahaman Alkitab ini. Engkau kiranya hadir ya Bapa, di dalam Roh Kudus-Mu yang Kau janjikan itu, untuk memberi kepada kami hikmat, memberi kepada kami penerangan, memberikan kepada kami kemampuan untuk melaksanakan firman di dalam hidup kami. Doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang bekerja, yang sedang di dalam perjalanan, yang sedang berlibur, yang sedang lemah ataupun kurang sehat, dimanapun mereka berada. Tuhan besertalah dengan mereka, seperti Tuhan beserta dengan kami semua juga. Kami memulai Bible Study ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, kita melanjutkan. Saya akan men-share screen dulu. Screening share. Human being are temporary. Oke. Ya, oke. Semua udah dapat ya? Ya, udah. Ya, jadi kita melanjutkan tema kita Life After Death. What is it like? Yang kedua, saya mulai dengan gambaran secara umum tentang 3 tipe manusia. Ya, memang ini lebih dalam konteks Amerika, ya. Kalau dalam konteks Indonesia, kebanyakan orang masih boleh digolongkan religius, ya. Walaupun tentu itu secara kasar, ya. Tetapi saya memberikan ruang untuk kita membahasnya lebih luas dalam konteks juga Amerika, yaitu pertama adalah orang-orang religious people. Yang kedua adalah orang-orang agnostics or skeptics. Dan yang ketiga adalah orang-orang atheist, orang-orang ateist. Baik kelompok 2 maupun kelompok 3 itu adalah orang-orang yang against apa yang kita bicarakan ini sebenarnya. Bagi mereka nggak ada poinnya kita bicara tentang a life after death, ya. Karena kelompok agnostik sangat meragukan dan bersikap skeptik tentang fakta itu, dan kelompok ateis apalagi mereka tidak percaya dan tidak mau memikirkannya sama sekali. Ya. Tetapi tidak apa, kita justru harus membahas topik ini sambil juga menjumpai apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi pemikiran, apa yang menghambat orang-orang itu untuk mempercayainya. Itulah sebabnya kita mendekatinya juga di dalam kerangka berpikir
orang-orang ateis dan filosofinya. Kita akan memasukinya itu. Saudara-saudara, dalam zaman kuno dulu, zaman Romawi kuno, ada sebuah batu nisan yang di situ tertulis tulisan dengan judul Immortal, non vui vui, non sum, non curo, yang artinya I am, I'm not, I do not care. Pengertiannya adalah bahwa pemahaman yang istilahnya sekarang kita bilang sekuler, ya, itu orang yang menganggap bahwa kita ini ada dulu itu berasal dari yang tidak ada apa-apa, dan kalau nanti kita mati ya kita juga kembali kepada nggak ada apa-apa, gitu ya. Jadi memang bermula dari nothing dan kemudian akan berakhir dengan nothing. So I do not care, ya. Itu pemahaman yang menjadi induk sebetulnya dari ateisme. Prinsip dari kaum ateis adalah begini, sesudah kematian adalah nothingness, ketiadaan, sebagaimana sebelum ada kehidupan. Seperti yang tadi saya katakan, itu prinsip ateisme sebenarnya. Mereka menganggap bahwa kalau manusia itu ada, itu tadinya memang berasal dari nothingness, karena ada proses material, sel, molekul, yang kemudian menjadi lebih kompleks, lalu lahirlah berbagai macam benda dan kemudian makhluk hidup, sampai kemudian nanti kalau mati, ya sudah kembali kepada nothingness lagi. Itu filosofi dari kaum ateis. Kita menyebutnya sebagai istilah kerennya physicalism atau materialism. Salah satu tokohnya adalah Ralph Lewis. Dia mengatakan begini, there is simply no room for belief in spiritual realm in a scientific view of reality. Jadi menurutnya dalam kacamata ilmiah tidak ada ruang untuk kita ini percaya kepada realitas spiritual. Yang ada itu cuma materi, fisik. Lalu tokoh lain adalah Daniel Dennett. Dia bilang begini, there is only one sort of stuff, namely matter. Matter itu the physical stuff of physics, chemistry, and physiology. Jadi Daniel Dennett menganggap bahwa satu-satunya itu cuma ada materi. Itu sebabnya kita menyebut materialism. Yang ada itu materi. Itu unsur-unsur fisika, kimia, dan fisiologi. Yang disebut pikiran atau the mind is somehow nothing but a physical phenomenon. Jadi yang disebut pikiran manusia itu sebetulnya juga adalah fenomena fisikal saja. Karena memang semuanya itu terdiri dari dan berasal dari sesuatu yang disebut materi, fisik. Kalau toh manusia itu punya pikiran, the mind is the product of the brain.
and nothing but the brain. The mind is only what the brain does. When our brain dies, we die and decay. Jadi kalau disebut ada pemikiran, ada mind, ada soul, maka itu cuma produk dari aktivitas otak kita. Otak dalam pengertian fisik ya. Itu cuma aktivitas dari brain, tidak ada lain dari itu. Dan aktivitas yang kompleks dari brain kita itulah yang melahirkan mind di dalam diri manusia. Kalau otak kita mati, otak kita rusak, otak kita damaged, otak kita itu mati, maka ya kita mati. Karena kita itu cuman materi. Itu pemikiran dari physicalism atau materialism. Ya, ini penting, saudara-saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang punya filosofi seperti ini di Amerika makin banyak. Dan itu ditopang oleh sains. Karena mereka mempercayai perkembangan ilmu sains tentang otak, khususnya dengan semua proses biologis dan chemistry dan fisiologisnya yang disebut sebagai neuroscience. Neuroscience ini sekarang satu disiplin ilmu yang sangat terkenal dan sangat berkembang. Orang-orang ateis sangat mempercayai temuan-temuan dari neuroscience. Ya. Saya tidak bilang temuan neuroscience itu jelek, ya, atau buruk atau salah. Tidak. Ada banyak hal yang baik, ada banyak informasi yang bagus dari situ yang bisa bermanfaat untuk kita, gitu. Ya. Tetapi orang-orang ateis menggunakan neuroscience sebagai alasan mereka, ya, reason mereka untuk mempercayai physicalism. Ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi bukan salahnya neuroscience. Karena apa? Nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Karena orang-orang yang Kristen, ilmuwan-ilmuwan Kristen, neurologis yang Kristen juga ada. Gitu. Ya. Ada orang-orang ilmuwan Kristen yang belajar neuroscience, tetapi tetap percaya kepada Tuhan, gitu. Jadi bukan neuroscience-nya yang salah, gitu ya, tetapi orangnya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Tapi yang saya ingin katakan di sini sekarang adalah kaum ateis itu menggunakan atau memakai menjadikan neuroscience itu sebagai benteng mereka, sebagai alat pembuktian mereka untuk mendukung mereka mempercayai materialisme. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Nah, physicalism inilah yang dianut oleh kaum ateis dan kebanyakan kaum skeptik. Jadi, bagi mereka seperti yang tadi saya katakan, tidak ada poinnya membicarakan life after death. Karena manusia itu akhirnya nanti akan kembali kepada nothingness. Sesudah kamu mati, ya nothing. Ngapain bicara tentang life after death? Nggak ada itu. Bagi orang-orang ateis, kalau kita sudah mati, dan kalau kita sudah mati, ya sudah, semuanya habis. Nah,
dengan dukungan neuroscience, para ilmuwan ateis mengklaim bahwa manusia itu pada dasarnya adalah otaknya. You are just your brain. If your brain dies, you dies and decay. Manusia itu pada dasarnya adalah otaknya. Selama otaknya bekerja, manusia itu adalah manusia yang hidup dan mampu melakukan activity. Itu sebabnya seperti yang minggu lalu saya jelaskan, ada upaya-upaya untuk membuat supaya otak manusia itu bisa abadi. Ditanamkan microchips di situ supaya dibuat supaya otak itu bisa dilestarikan. Kalau toh nanti misalnya tubuh manusia itu yang punya otak itu mati, kalau otaknya bisa dilestarikan, nanti dia bisa dibuatkan badan seperti robot, tetapi otaknya tetap otaknya dia. Jadi berarti dia nggak mati sebenarnya. Manusia itu ingin kekal, seperti yang saya katakan dalam pertemuan yang lalu. Manusia itu ingin hidup kekal terus dengan berbagai macam cara dan upaya. Ya. Cara lain seperti yang saya katakan yang lalu adalah dengan membekukan badannya, seperti yang diyakini oleh banyak selebriti. Mereka ingin kalau mati nanti itu dibekukan, supaya kalau nanti ditemukan sains baru yang bisa mengganti bagian tubuh mereka yang rusak, yang membuat mereka mati, maka tubuh itu bisa istilahnya dibangkitkan kembali. Jadi itu mimpi-mimpi kaum ateis sebetulnya yang bertentangan sebenarnya dengan statement mereka. Ya, karena mereka satu sisi mengakui kalau manusia mati itu habis, tapi di sisi lain sebenarnya mereka juga kepingin nggak mati. Gitu. Ya, jadi kompleks manusia ini. Ya. Di satu sisi kita itu nggak percaya ada life after death, tetapi manusia mau tetap hidup seterusnya. Itu kontradiksinya. Baik, saya akan lanjutkan lagi. Jadi poinnya adalah bahwa you are just your brain. Itu dengan dukungan neuroscience mereka mengklaim seperti itu. Tapi kemudian muncul tentu saja dalam pemikiran orang-orang yang religius, orang-orang yang theist, yang mengenal Tuhan, yang mempercayai life after death dan seterusnya, muncul pertanyaan, kalau begitu, dari mana datangnya consciousness? Dari mana datangnya consciousness? Pengertian consciousness ini luas, ya. Kadangkala kita mengartikannya sebagai mind, kadangkala itu diartikan sebagai soul, kadangkala itu diartikan sebagai spirit, dan seterusnya, masih banyak, ya. Tapi pengertiannya adalah consciousness. Pengertiannya adalah seperti yang Pak Budiono yang pertanyakan, ya, Kamis yang lalu. Kalau manusia itu bisa duduk diam, tiba-tiba memikirkan, bicara-bicara dengan dirinya sendiri, bisa mengambil kesimpulan ini, terdorong motivasi untuk berbuat ini, atau merasa tertegur karena sesuatu, bisa berdialog dengan dirinya sendiri, mengenal sesuatu tentang pandangannya, perbedaan antara pandangannya dengan pandangan orang lain, itu semua consciousness. Ya, apa itu sebetulnya? Ya. Ada yang menyebut itu sebagai mind, ya. Ada yang menyebut itu sebagai soul, ada yang menyebut itu sebagai spirit orang itu. Ya. Tapi pokoknya yang penting adalah ada something di dalam dirinya
dari diri manusia itu yang membentuk sebuah kesadaran mengenai dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai consciousness. Kesadaran yang unik tentang aku yang membedakan dengan yang lain. Yang di dalamnya ada kompleksitas pikiran, ada perasaan, ada kemauan, consciousness. What is that? Dan itu dari mana asalnya? Kalau manusia itu cuma sekedar brain, manusia itu cuma sekedar aktivitas fisik, lalu apa itu mind? Apa itu soul? Apa itu spirit? Apa itu consciousness? Itu pertanyaan yang kita lontarkan ya, terhadap pandangan physicalism. Apakah betul brain, otak, itu sama dengan mind? Karena kalau physicalism menganggap begitu, your brain is your mind. Your mind is your brain. Because you are just your brain. Jadi kalau kamu punya mind, maka mind itu adalah produk dari aktivitas-aktivitas otakmu, sel-sel, neuron-neuron yang ada di dalam otakmu, yang kompleks itu. Nah, tentu itu yang kita pertanyakan. Apa betul begitu? Apa betul brain itu identik dengan mind? Kita lihat sekarang Kejadian 2, ayat 7, saudara-saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. The Lord God formed a man from the dust of the ground. Ya. Di satu sisi disebut manusia itu ada dari debu tanah, tetapi di sisi lain kepadanya diembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah ia menjadi makhluk yang hidup. Jadi Alkitab itu menggambarkan bahwa kalau manusia itu menjadi makhluk yang hidup, itu karena di dalam dirinya ada aspek debu tanah yang menggambarkan aspek jasmani dari dirinya. Dan yang kedua karena dia punya aspek rohania. Dia diberi nafas hidup. Ya, jadi pemikirannya adalah seperti itu. Matiin. Sorry, sebentar. Saya belum sempat mematikan tadi Dia matiin, lu nggak matiin suara sih, ini ya. Bisa minta tolong dimatikan aninya sementara ya. Audionya, sorry. Audio masing-masing tolong dimatikan dulu. Nah, itulah kesaksian Alkitab, ya, Kejadian 2 ayat 7 yang menggambarkan tentang itu. Kemudian kita melihat dalam terjemahan The Message, terjemahan dari Eugene Peterson, God formed man out of dirt from the ground and blew into his nostrils the breath of life. The man came alive, a living soul. Ya. Menarik. Eugene Peterson langsung menerjemahkan sebagai a living soul. Jadi manusia itu sebenarnya soul,
a living soul. Ketika soul itu diberi body. Ketika soul itu diberi body, dia menjadi a living soul. Jadi itu yang Alkitab, kita bisa melihat refleksi sebentar di Alkitab, saudara-saudara. Kemudian yang berikut dalam Perjanjian Baru kita melihat bagaimana Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu menjelaskan di Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tuhan Yesus menyebutkan di situ ada tubuh dan ada jiwa. And do not be afraid of those who kill the body but are unable to kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in a hell. Jadi kita melihat, saudara-saudara, secara implisit selalu ada penyebutan dua aspek itu kalau menyangkut manusia. Manusia itu ada tubuh dan ada jiwa. Beberapa istilah yang dipakai di Alkitab itu kadangkala dipakai kata nefesh, kadang dipakai kata ruah, itu dalam bahasa Ibrani, kadang dipakai kata pneuma atau psyche, itu dalam bahasa Yunani, yang semuanya menunjuk hal yang sama, tetapi dalam konteks yang berbeda-beda macam-macam. Jadi nefesh kadang disebut nafas, kadang disebut roh, kadang disebut sebagai jiwa. Itu kata-kata yang dipakai di dalam Alkitab untuk menjelaskan jiwa, roh, atau aspek yang rohania dalam diri manusia. Alkitab itu ratusan kali menggunakan kata itu. Nefesh, ruah, pneuma, psyche. Dan itu dipakai dalam berbagai macam konteks yang berbeda. Tanpa bermaksud untuk menjelaskan secara khusus tentang anatominya manusia. Enggak. Alkitab enggak pernah menjelaskan secara khusus untuk menjelaskan tentang anatomi manusia. Saya tahu ada orang-orang yang membuat semacam sistematika, ingin menggambarkan anatomi manusia itu dengan penjelasan-penjelasan yang sistematis, yang bahkan sangat kompleks. Mereka seringkali menyebutnya itu metafisika, dan itu menjelaskan manusia itu punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Nanti terbagi-bagi lagi, jiwa itu apa saja isinya, roh itu apa saja isinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak prefer untuk kita masuk ke dunia itu, karena memang Alkitab, karena kita akan melakukan pendekatan biblical, karena Alkitab tidak punya maksud, tidak pernah juga punya tujuan untuk menjelaskan anatominya manusia sampai serumit itu. Itu tidak menjadi tujuan dari Alkitab. Kalau Alkitab menggunakan berbagai macam kata-kata yang tadi saya bilang, itu nefesh, ruah, pneuma, psyche, itu semua hanya dipakai dalam pengertian yang punya konteks yang bermacam-macam, yang secara implisit memang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa
manusia itu terdiri dari dua aspek. Itu saja yang Alkitab ingin katakan, yaitu manusia punya aspek rohani dan punya aspek jasmani. Dia itu debu tanah yang diberi nafas hidup oleh Tuhan. Aspek rohaninya itu kadang disebut jiwa, kadang disebut roh, kadang disebut hati, kadang disebut pikiran, ada perasaan, dan ada kemauan. Semua itu aspek rohani di dalam dirinya. Nggak usah dibuat terlalu rumit dengan sistematika yang sebenarnya Alkitab tidak pernah menjelaskan. Yang kedua adalah aspek jasmani di dalam dirinya, yaitu tubuh, badan, atau kadang-kadang disebut kekuatan. Itu sebabnya kalau kita membacakan firman mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Ya. Jadi artinya kasihilah Tuhan dengan seluruh aspek dari dirimu, mulai dari yang rohani sampai dengan yang jasmani. Mengasihi Tuhan seutuhnya dari dirimu, baik yang rohaniah maupun yang jasmaniah. Mulai dari yang rohaniah sampai dengan yang jasmaniah, kita mengasihi Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi, Alkitab tidak pernah memberikan rincian tentang anatominya manusia, sehingga kita itu harus membuat kesimpulan mengenai tubuh, jiwa, roh, dan pembagian-pembagiannya. Seperti dunia metafisika. Enggak perlu. Ya. Karena apa? Karena biblically, Alkitab itu hanya mau menjelaskan manusia itu dari dua aspeknya, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani. Nah, sekarang saya mau masuk kepada satu tokoh, yaitu Dr. Sharon Dirks. Saya nggak tahu bacanya benar nggak itu ya. Namanya rada sulit, nama last name-nya itu tulisannya D-I-R-C-K-X. Ya, itu Dirks, atau bagaimana itu bacanya. Dia seorang Inggris. Dr. Sharon Dirks ini adalah seorang Christian neuroscientist ya, dari Cambridge, lulusan Cambridge University, yang sekarang bekerja di Oxford University dan Medical College of Wisconsin, Milwaukee. Jadi dia seorang ilmuwan, ya, ilmuwan benar. Dia itu ahli neuroscience dan dia seorang Kristen yang tangguh. Ya. Dia seorang apologetics Kristen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum ateis yang menyerang iman Kristen dengan landasan ilmu. Nah, dia orang yang tepat untuk menjawab karena dia juga scientist, gitu. Ya. Nah, Dr. Sharon Dirks ini, saudara menulis suatu buku. Bukunya itu berjudul Am I Just My Brain? Ya. Am I just my brain? Karena apa? Karena dia mau menjawab filosofinya kaum ateis yang tadi saya kemukakan di depan. Ya, bahwa orang-orang ateis itu mengatakan you are just your brain. Kamu itu ya cuman pada dasarnya otakmu. Kalau otakmu sudah nggak berfungsi, ya kamu nggak ada lagi. Kamu bukan siapa-siapa lagi. You are just your brain. Itu pandangan kaum ateis. Nah, itu yang dijawab tentu dengan berbagai macam argumentasi yang sangat kuat, yang sangat scientific juga oleh Profesor Dr. Sharon Dirks dengan bukunya Am I Just My Brain? Yang tentu saja dijawab dia dengan no. Ya, itu adalah statement yang sangat penting yang nanti kita akan melihat. Nah, kita akan melihat bagaimana Dr. Sharon Dirks itu juga memberikan
argumentasi-argumentasi yang menarik tentang soul, tentang mind, ya, tentang spirit yang tidak diakui adanya oleh kaum ateis, yang hanya disamakan dengan brain saja. Tapi Dr. Sharon Dirks itu menganggap tidak. Memang brain dan mind itu ada hubungannya, hubungan kerja, tetapi mind dan brain itu tidak identik begitu saja. Dalam pandangan saintis Christian seperti Sharon Dirks, the soul is considered to be the seat of our consciousness, the locus of our introspection, volition, emotions, desires, memories, perceptions, and beliefs. Jadi jiwa manusia itu hanya semacam satu wadah. Jiwa itu adalah wadah dari berbagai macam apa yang manusia bisa lakukan dari dirinya sendiri, dalam kesadarannya dia untuk introspeksi misalnya. Seperti yang tadi saya katakan. Manusia itu bisa duduk diam, dan dia bisa melakukan dialog dengan diri sendiri, dia bisa mengintrospeksi dirinya. Dia bisa punya kemauan yang kuat, volition, kemauan keras untuk mengambil keputusan atau memperjuangkan sesuatu. Manusia itu bisa punya emotions, perasaan-perasaan. Manusia bisa punya desire, keinginan yang kuat di dalam hati, kerinduan. Manusia bisa punya berbagai macam memories tentang masa yang sudah lewat. Manusia bisa punya persepsi-persepsi, dan manusia bisa punya beliefs, punya kepercayaan-kepercayaan. Nah, itu semua ditampung dalam satu wadah locus yang namanya soul, jiwa. It is the ego, the I, or the self dari manusia. Ego itu kalau pakai istilahnya Sigmund Freud. The I, aku, atau the self, itu kalau kita pakai istilahnya psikolog Carl Jung, self. Sama saja, itu soul, itu adalah the seat of our consciousness. The soul is set to animate and interact with our body, though it is distinct from it. Memang jiwa manusia itu tentu saja ada interaksinya dengan badannya, saling berhubungan, tetapi jiwa is jiwa. Jiwa tidak boleh disama persiskan dengan body, sehingga manusia itu hanya aspek fisikal. Enggak, manusia itu punya aspek rohaniah di dalam dirinya. Dia punya soul, itu tadi. Tempat wadah bagi terjadinya berbagai macam introspeksi, volition, emotions, desires, memories, perception, and beliefs yang ada di dalam diri manusia, yang membentuk egonya, membentuk I, kesadaran tentang aku pada dirinya. Consciousness. Paul Copen berkata, when we speak, ini ilmuwan-ilmuwan yang
religious. Ya. Paul Copen berkata, when we speak of the soul, we speak of our essential core. Jadi pusat diri kita yang paling esensial itu adalah soul kita, jiwa kita. Oleh karena itu G.P. Moreland itu mengatakan, I am a soul and I have a body. I am a soul and I have a body. Itu sebabnya Eugene Peterson dalam terjemahan Kejadian 2 tadi, ya, ayat yang ke-7, dia mengatakan a living soul. Manusia itu menjadi a living soul. Jadi karena pada dasarnya dia itu a soul, tapi dia diberi body, lalu dia menjadi a living soul. Itulah pandangan biblical, pandangan Alkitab tentang manusia. Argumentasi lain dari Dr. Dirks adalah begini. Ilmu, dia mengatakan ilmu tentang otak manusia bisa menjelaskan struktur kimiawi dari biji kopi yang kemudian sudah diolah menjadi minuman kopi, menjadi Starbucks itu, ya. Atau dia bisa menjelaskan proses fisiologis yang terjadi kalau kita sedang minum kopi. Proses fisiologis di dalam tubuh kita secara kimiawi, ilmu ini bisa menjelaskan. Ya. Tetapi bagaimana ia bisa menjelaskan aroma kopi yang kita hirup? Atau tentang perasaan yang muncul bersamaan dengan terciumnya aroma itu. Manusia itu bisa begitu kan ya. Kalau Anda mencium bau tertentu sesuatu, itu Anda bisa tiba-tiba connect dengan pengalaman tertentu, dengan perasaan tertentu, dan seterusnya. Dan itu unik. Ya. Nggak sama tiap-tiap orang. Ada orang yang mencium bau kopi, dia ingat Starbucks, memang betul. Ya. Atau ada orang yang mencium bau kopi, aroma kopi, dia ingat temannya. Karena dia pernah dalam suatu kesempatan, dia itu minum kopi bersama dengan sahabatnya. Dan seterusnya. Ada orang yang kalau mencium bunga mawar, dia punya kenangan tertentu. Muncul sebuah memori tertentu. Ya. Macam-macam. Karena apa? Dan itu tidak bisa dijelaskan oleh science dalam arti neuroscience. Neuroscience hanya menjelaskan faktor-faktor, unsur-unsur kimiawi yang terjadi. Ya. Struktur-struktur biologi, kimiawi, fisiologi, dia bisa menjelaskan sebagai sebuah aktivitas otak. Tetapi bagaimana dia bisa menjelaskan perasaan-perasaan yang muncul dalam kaitan dengan bau tertentu itu, yang pada tiap-tiap orang tidak sama, nggak bisa. Itu hanya bisa dijelaskan oleh seseorang yang punya pengalaman minum kopi itu sendiri. Kata Dirks. Orang yang bisa menjelaskan aroma itu adalah kalau orang itu punya experience minum sendiri. Atau kalau orang itu punya experience tertentu yang dia tahu kenapa dia bisa ingat itu kalau dia mencium bau bunga mawar. Ya. Karena apa? Karena di dalam dirinya dia punya soul. Dan soul ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan ilmu tentang brain. Karena soul dan brain itu ada hubungannya, tetapi tidak identik. Kalau andai kata itu benar, kata kaum ateis, kita cuma brain, maka
segala sesuatu yang ada hubungannya dengan soul itu tidak bisa kamu jelaskan. Itu berarti teorimu nggak betul. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh Dr. Dirks dengan apa yang dia jelaskan itu. Ya. Nah, kemudian dia menjelaskan juga dalam banyak kasus orang-orang dengan kerusakan otak sampai pada tahap yang dalam dunia kedokteran disebut vegetatif. Ya. Orang-orang dengan kerusakan otak sampai pada tahap vegetatif. Nggak bisa apa-apa. Ya. Masih hidup, tetapi ya hanya terbaring begitu saja dan semua depend on perawatan orang lain. Ya. Ternyata mereka itu tetap memiliki yang namanya kesadaran diri atau consciousness. Otaknya rusak. Otaknya nggak bisa berbuat apa-apa lagi, nggak bisa memerintahkan apa-apa. Itu sebabnya dia nggak bergerak. Nah, kalau dia bergerak kaku saja. Berhenti di situ, nggak bisa melanjutkan. Ya, karena otaknya rusak. Tapi ternyata orang-orang dengan kerusakan otak itu tetap punya consciousness. Ada satu film bagus, saudara-saudara. Saya baru melihatnya beberapa waktu yang lalu. Itu ada di Netflix. Ya. Film itu berjudul Awakening. Dimainkan oleh Robin Williams dan Robert De Niro. Itu film yang sangat bagus. Dan itu based on true story. Film Awakening ini bercerita tentang orang-orang yang kira-kira pada tahun 1920-an lebih. Orang-orang itu pada umur yang masih kecil atau masih muda mengalami kerusakan otak. Dan mereka dirawat di satu tempat tertentu. Dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ya, karena mereka tidak berkembang secara otak dan aktivitas fisiknya sangat terbatas. Ya. Ada yang hanya berbaring saja. Bahkan untuk melakukan toilet habits, itu dibutuhkan perawat untuk melakukannya. Mereka nggak bisa hidup normal sama sekali, karena memang otaknya rusak. Demensia pada tahap yang parah. Nah, suatu saat datang seorang dokter, namanya Dr. Sayer. Dokter ini orang yang selalu ingin tahu, ya, dedikasinya tinggi, sehingga dia mempelajari terus gejala-gejala pasien-pasiennya dia yang macam-macam itu, yang semua intinya mengalami kerusakan otak. Ya. Sampai suatu saat dia memperjuangkan ada satu obat yang baru ditemukan, dan obat itu diuji cobakan. Ya. Dimulai dari satu pasien yang dimainkan oleh Robert De Niro. Pasien itu diberi obat itu. Dan sampai suatu saat tertentu, setelah disesuaikan dosisnya sampai ditemukan dosis yang paling cocok, akhirnya membawa hasil. Jadi kesadaran orang itu, otak orang itu mulai mengalami penyembuhan sampai pada tingkat dia makin lama makin bisa kembali lebih normal. Ya. Sehingga dia bisa mulai mengenal lagi dunia di luar, dia mulai bisa bicara, dia mulai pelan-pelan bisa nulis kembali, ya, dan itu terjadi setelah 30 tahun kemudian. Jadi yang namanya yang perankan oleh Robert De Niro ini itu mengalami kejadian itu waktu dia masih kecil. Dan setelah 30 tahun kemudian, dia mengalami awakening. Ya. Dalam pengertian karena obat itu bekerja di dalam dirinya, dan dia bisa menjelaskan. Dan dari situ ketahuan, dan kemudian dicobakan pada banyak pasien yang lain, yang hasilnya kurang lebih sama juga. Ya. Walaupun kemudian efek itu tidak bertahan permanen. Sayangnya efek itu tidak bertahan permanen sehingga mereka kembali lagi mengalami kemunduran-kemunduran, tetapi masih lebih baik daripada sebelumnya.
Ya. Intinya adalah, yang ingin saya katakan adalah, lewat film itu dijelaskan bahwa ternyata yang namanya consciousness itu ada. Karena ketika mereka bisa sadar kembali, mereka bisa cerita. Mereka bisa cerita apa yang terjadi, kurang lebih bagaimana pemikiran mereka pada waktu itu. Ya, hanya tentu saja dalam konteks yang terbatas, karena mereka sudah 30 tahun paralyzed seperti itu. Tetapi tidak berarti kalau otak mereka rusak, kesadaran mereka nggak ada. Ya, ini yang ingin dikatakan oleh Dr. Dirks, bahwa consciousness itu mandiri. Ya, itu sesuatu yang di dalam diri manusia, yang sekalipun otak manusia itu nggak berfungsi, consciousness-nya itu tetap ada. Itu scientific, bisa dibuktikan. Itulah yang ditemukan dalam perkembangan kemudian. Ya. Kemudian dalam buku Am I Just My Brain, Sharon Dirks menceritakan seorang yang bernama Pamela Reynolds. Pamela Reynolds itu tahun 1991 dia terserang aneurism. Ya. Terjadi perdarahan otak yang merusaknya, dan kemudian dilakukan surgery untuk dia. Selama surgery itu temperatur tubuhnya didinginkan dan dimatikan jantung dan sinyal-sinyal otaknya, serta darahnya di-drain dari kepalanya. Jadi secara klinis sebetulnya ia dibuat mati selama proses surgery. Tapi singkat kata kemudian proses surgery itu berhasil, dan sesudah dia sadar, setelah operasi, dia mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa selama itu dia tetap sadar. Dia bisa merecall semuanya. She had been conscious the whole time. Jadi selama proses ketika dia dioperasi itu, yang sebetulnya secara klinis dia mati, dia bisa menjelaskan, dia bisa merecall semua kesadarannya. Karena selama itu, the whole time, dia punya consciousness. Ya, jadi dengan begitu, saudara, makin dikuatkan bahwa kasus-kasus itu menjelaskan manusia itu not just his or her brain. Brain itu nggak sama dengan mind. Mind atau soul, atau consciousness, atau spirit di dalam diri manusia itu tetap sesuatu yang independen, memang naturnya ada pada manusia. Itu yang ingin dikatakan oleh Dirks. Jadi disimpulkan adalah brain itu tidak sama dengan mind. Brain memang ada hubungannya dengan mind. Tetapi mind, soul, spirit, consciousness is different. Itu memang aspek yang rohaniah, kalau pakai bahasa Alkitab, di dalam diri manusia. Ya, itu sebabnya andai kata suatu kali brain itu nggak berfungsi, mind ini tetap ada. Karena memang soul-nya ada. Manusia memang punya jiwa. Jadi filosofi physicalism itu nggak benar, ya, istilahnya. Filosofi materialism itu nggak benar. Sekarang ayat yang terakhir, Kejadian 1 ayat 26-27 mengatakan begini. God spoke,
Let us make human beings in our image. Make them reflecting our nature, so they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, earth itself, and every animal that moves on the face of earth. God created human beings. He created them God-like, reflecting God's nature. He created them male and female. Itu terjemahan dari Eugene Peterson, The Message. Kalau Anda perhatikan ayat ini, saudara-saudara, ayat ini mau menjelaskan dalam arti tertentu ya, pakai bahasa kita, consciousness-nya Tuhan, bukan? Karena Tuhan itu bisa berbicara di dalam aspek ketritunggalan dirinya. Ya, itu sebabnya dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia dan menjadikannya menurut our image, our nature. Jadi Allah Tritunggal itu ya menciptakan manusia dengan nature-nya yang punya consciousness. Jadi kalau Allah punya consciousness, manusia yang diciptakannya adalah manusia yang punya consciousness. Itu sebabnya manusia berbeda dengan makhluk yang lain. Makhluk hidup yang lain tidak punya consciousness, tidak punya soul, tidak punya spirit. Seperti itu karena yang diciptakan dengan image God, yang like his image, atau kalau istilahnya Eugene Peterson itu adalah God-like, itu cuma manusia. Itu sebabnya manusia itu memang seperti Allah dalam arti memiliki roh, memiliki spirit, memiliki jiwa, memiliki consciousness. Dan manusia diciptakan seperti Allah Tritunggal itu dengan nature untuk berhubungan, berelasi. Jadi manusia itu memang diciptakan untuk berelasi dengan Sang Pencipta. Human beings aren't temporary, but we are intended to live on eternity. Jadi manusia itu bukan makhluk yang temporer. Kita ini memang diciptakan untuk hidup kekal. Karena Allah itu kekal. Dan kita memang diciptakan untuk bergaul dengan Allah sampai di kekekalan. Sharon Dirks di dalam bukunya Am I Just My Brain menutup dengan kesimpulan seperti ini. If you are just your brain, then you were made only for this world. And the only mantra to live by is to live well and make the most out of life while you have it. Itu kalau kamu cuma just brain. Itu kalau kamu cuma materi. Itu kalau kamu cuma badan. Maka ya sudah, hiduplah sebaik mungkin selama kamu masih hidup di dunia ini. Istilahnya begitu. Tetapi Christianity says you are more than your brain. You are made for eternity. One way or another, there will be consciousness in eternity. Either
with Christ or apart from Christ. Live today with eternity in mind. Itu kata Sharon Dirks, sebuah statement yang sangat bagus menurut saya. Dia menjelaskan bahwa kita ini sejak diciptakan memang punya jiwa. Karena Allah itu punya. Kita diciptakan seperti Allah. Dan kita diciptakan untuk bergaul dengan Allah sampai di kekekalan. Itu sebabnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah itu menyelamatkannya supaya manusia itu kembali bisa bersekutu dengan Dia sampai kekal. Even though nanti dia mati, tapi sesudah kematian manusia masih tetap bisa bersekutu dengan Allah sampai di kekekalan. Karena dia punya consciousness itu. Tetapi kalau manusia itu tidak menerima keselamatan dari Tuhan, tentu saja consciousness-nya dia ada di tempat yang berbeda, apart from Christ tadi. Ya. Nanti suatu saat kita tentu akan membicarakan lebih jauh tentang surga, tentang neraka, gitu ya. Tapi itu nanti part berikutnya kalau kita membicarakan topik ini. Kali ini saya berhenti sampai di sini dulu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana kita menghadapi pandangan yang sangat real dari dunia kita yang makin dikuasai oleh science, neuroscience, dan melahirkan kaum ateis dan skeptics yang punya pandangan bahwa you are just your brain. Tetapi sekarang kita tahu dan kita ditolong oleh seorang neuroscientist Christian untuk menjelaskan kepada kita bahwa pandangan itu tidak betul, ya, tidak betul secara alkitabiah, tetapi juga tidak betul secara ilmiah, ya, karena manusia itu sebenarnya memang punya consciousness, dia punya spirit, dia punya soul, dan itu karena memang dia diciptakan oleh Allah yang punya maksud manusia itu hidup sampai di kekekalan. Nah, itu nanti menjadi basis untuk kita melanjutkan ketika kita bicara tentang life after death, tentu saja. Ya, sampai di sini dulu untuk poin yang kedua dari tema kita, saudara-saudara. Bentar.